Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu sampai kepada junjunan alam, yakni Habibi Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, atba'un tabi'it tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam 2, yaitu Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisa MAG, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Reaktualisasi Pendidikan Islam dalam merespon tantangan dunia pendidikan. Sebelum kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elisa Harisa dengan nomor pokok mahasiswa 2406212214, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan PAI semester 3. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian reaktualisasi pendidikan Islam. Yang kedua yaitu kondisi pendidikan Islam pada era globalisasi. Yang ketiga yaitu reaktualisasi pendidikan Islam dalam merespon tantangan dunia pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian reaktualisasi pendidikan Islam. Reaktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembaharuan atau penyegaran terhadap nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Sedangkan pendidikan yaitu usaha sadar dan disengaja secara penuh tanggung jawab yang dilakukan orang dewasa kepada anak, sehingga timbul interaksi dari keduanya, agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan. Sedangkan Islam adalah berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, patuh, tunduk, merujuk kepada Allah SWT. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan baik di duniawi maupun ukhrawi. Reaktualisasi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu hal yang mutlak yang dilakukan sebagai satu upaya pembaharuan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan untuk menghadapi berbagai tantangan baik dalam segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada era globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global yang bermakna universal atau menyeluruh, yang bisa mencakup seluruh dunia. Globalisasi yaitu sesuatu yang terjadi di era modern yang menimbulkan banyak sekali perubahan pada aspek-aspek kehidupan, yang mana perubahan itu tidak bisa kita hindari. Adapun pendidikan Islam pada era globalisasi tidak luput dari problematika, di mana banyaknya perubahan pendidikan Islam seperti perubahan isi pendidikan, perubahan kurikulum, perubahan metode pengajaran, dan juga pengetahuan. Di antara perubahan tersebut yang kita rasakan yaitu perubahan terhadap teknologi, di mana pada masa era globalisasi ini teknologi sangat berkembang pesat. Berkembangnya teknologi membuat dampak baik bagi pendidikan. Di antaranya kita lebih
banyak wawasan dari internet yang kita tidak ketahui. Selain itu, dampak buruknya yaitu ketergantungan kita terhadap teknologi tersebut. Adapun faktor-faktor perubahan pendidikan Islam di era globalisasi, yang pertama yaitu ada relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam pada dasarnya memanusiakan manusia. Tugas kita di dunia yaitu sebagai khalifah dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan bumi. Barangkali konteks orientasi dalam era sekarang menjadi tidak menentu dari pola kehidupan pendidikan. Yang kedua yaitu masalah kurikulum. Kurikulum bersifat fleksibel yaitu menyesuaikan. Pada era globalisasi ini, kurikulum tentunya berubah seiring perkembangan zaman. Maka dari itu, para pendidik dan peserta didik belum mampu menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Adanya perubahan kurikulum menjadi problem yang terjadi di dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu pendekatan atau metode pembelajaran, di mana pada pendekatan metode pembelajaran tersebut, peran guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa. Dalam mengajar, seorang guru harus mampu memotivasi dan membangkitkan potensi yang ada dalam diri siswa tersebut. Sebagai seorang guru, pendekatan atau metode pembelajaran harus berbagai cara, di mana agar pembelajaran tersebut dapat sampai kepada peserta didik. Yang keempat ada profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi salah satu masalah besar yang ada di dalam dunia pendidikan di Indonesia, di mana banyaknya guru yang belum profesional sehingga menyebabkan pendidikan di Indonesia ini belum tercapai. Yang terakhir ada biaya pendidikan, di mana faktor biaya pendidikan ini menjadi suatu masalah. Yang terakhir yaitu ada biaya pendidikan. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu reaktualisasi pendidikan Islam dalam merespon tantangan dunia pendidikan. Secara leksikal, reaktualisasi adalah penyegaran atau pembaharuan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Reaktualisasi pendidikan Islam merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan di dalam kehidupan untuk menghadapi tantangan dalam berbagai dimensi kehidupan, di antaranya kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya. Latar belakang pentingnya reaktualisasi pendidikan Islam dilakukan secara sistematik dan terencana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting. Yang kedua yaitu aset pendidikan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh umat Islam sendiri. Yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan nasional sejak era reformasi. Yang keempat yaitu telah diakui oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Dasar atau Undang-Undang Sisdiknas. Yang kelima yaitu makin besarnya gelombang globalisasi yang terjadi. Ini merupakan latar belakang pentingnya reaktualisasi pendidikan Islam di masa era globalisasi ini. Reaktualisasi pendidikan agama Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reaktualisasi madrasah, di mana Dirjen Pendidikan Islam menyatakan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh madrasah, baik bersifat internal maupun eksternal. Adapun dari sisi internal yaitu yang pertama yaitu mutu pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat manajemen, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam yaitu status. Adapun menurut eksternal yaitu menyangkut persepsi masyarakat dan pemerintah yang cenderung
diskriminatif sehingga masyarakat kurang mendapatkan perhatian, anggaran, bahkan menganggap lembaga pendidikan madrasah tersebut berada dua setelah sekolah. Dalam rangka menghadapi kedua tantangan madrasah, maka madrasah harus berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin untuk menyiapkan dan menghasilkan generasi lulusan terbaik yang bisa bersaing dengan sekolah formal yang lainnya. Yang kedua yaitu reaktualisasi pendidikan agama Islam di sekolah. Pada saat ini, pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah masih dianggap kurang berhasil dalam membentuk sikap dan perilaku keberagaman peserta didik, dalam membangun moral dan etika bangsa. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam pendidikan Islam, baik itu pada segi pelaksanaannya maupun dari segi yang lainnya di sekolah, yaitu yang pertama, pendidikan agama Islam di sekolah belum bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai sehingga kurang mendorong terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu direalisasikan. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam tidak berjalan dan bekerja sama dengan pendidikan non-agama. Yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam kurang memiliki hubungan dengan perubahan sosial. Persoalan tersebut sebenarnya sudah bersifat klasik, namun belum terselesaikan. Berbagai persoalan internal belum terpecahkan, tetapi di sisi lain juga berhadapan dengan faktor eksternal, yaitu menguatnya budaya materialisme, hedonisme yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup. Maka rekonstruksi yang diperlukan adalah menyangkut aspek metodologi pembelajaran dari yang bersifat dogmatis, doktriner, dan tradisional menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis, aktual, dan kontekstual. Jadi kesimpulannya adalah reaktualisasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang memang harus dilakukan di dalam suatu dunia pendidikan. Sebagaimana arti dari reaktualisasi yaitu penyegaran kembali nilai-nilai yang sudah ada, baik itu di dalam masyarakat maupun di dalam pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan harus ada penyegaran atau pembaharuan dengan tujuan untuk lebih baik lagi dalam pendidikan itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam pada masa sekarang, yaitu era globalisasi, di mana pada masa ini pendidikan Islam sudah dicampuri dengan semakin berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga nilai-nilai murni dari pendidikan itu sudah semakin ditinggalkan karena perkembangan dari era globalisasi ini. Misalnya dalam nilai-nilai moral. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.